Hai, salam sehat, salam energi. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Reinhold TP Butar-Butar, mahasiswa program Magister Teknik Sistem. Dalam kesempatan ini, saya akan kembali mengulas sebuah buku yang sangat menarik, yang berjudul Networking. Buku ini berjudul Membangun, Mengelola, dan Menumbuhkan Networking untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bersama. Buku ini ditulis oleh Dr. Insinyur Agus Mariono, di mana saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Sekolah Vokasi UGM, dan juga buku ini diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh Dr. Gatot Hari Priyowirjanto, yaitu Direktur Seameo Seamole 2009 sampai 2014. Buku ini terdiri dari 112 halaman, di mana buku ini merupakan cetakan pertama, dan saat ini buku ini hanya dapat dibeli di area Universitas Gadjah Mada. Buku ini belum diterbitkan di penerbit manapun. Kita masuk ke dalam bab 1 buku ini, di mana menjelaskan latar belakang mengapa kita membutuhkan konsep networking. Sesungguhnya, suatu sistem akan tumbuh dan berkembang jika berdiri di atas networking yang kokoh dan dinamis. Networking kita artikan dalam suatu jaringan kerja. Jaringan kerja akan sangat dibutuhkan di dalam era globalisasi, era otonomi, dan entrepreneur. Era globalisasi dan era otonomi pada dasarnya adalah bagian dari era entrepreneurship. Jadi, entrepreneurship itu identik dengan sifat aktif, kreatif, inovatif, proaktif, dan mengambil peluang dalam mengembangkan potensinya dan memanfaatkan network untuk membangun kerjasama, menghasilkan barang dan jasa tertentu untuk kepentingan bersama-sama. Nah, kita masuk ke dalam bab 2, yaitu definisi dari jaringan kerja. Jadi, penulis mengambil gambaran bahwa jaringan kerja itu didasarkan oleh kegiatan sehari-hari berupa silaturahmi. Mengapa demikian? Silaturahmi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, keluarga, atau institusi untuk mengunjungi seseorang. Memang, dalam hal silaturahmi, belum memasukkan adanya unsur kerjasama sebagai suatu tujuan utama. Tapi, silaturahmi merupakan menjadi sebagai landasan terbentuknya sebuah jaringan kerja. Jadi, networking atau jaringan kerja mempunyai arti yang mengarah kepada upaya untuk membangun kerjasama dalam suatu silaturahmi. Network yang matang dan berkembang merupakan network yang antar anggotanya telah terjadi kerjasama bidang informasi, energi, materi dengan arus metabolisme yang menerus dan efisien. Dalam bab 3 buku ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk jaringan kerja. Yang pertama adalah network lokal. Secara garis besar, network lokal merupakan hubungan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada network regional. Network regional adalah network lanjutan yang terdiri dari beberapa network lokal yang membentuk jaringan kerja regional. Selanjutnya juga adalah network global. Network global ini ya sifatnya lebih besar dari network regional karena bersifat seperti menyeluruh dan mengglobal. Dalam network global, faktor kedekatan personal sangat mendukung kesuksesan terjadinya kerjasama. Selanjutnya adalah glokalisasi. Nah, dalam era yang baru ini muncul sebuah istilah glokalisasi, yaitu gabungan antara globalisasi dan juga kesadaran lokal. Jadi istilah ini itu sebagai suatu respon terhadap perkembangan yang mengglobal sehingga dikhawatirkan akan mematikan semua hal yang ada pada tataran lokal. Jadi jaringan glokalisasi ini berupaya untuk menumbuhkan perkembangan lokal sekaligus global sehingga dalam jangka panjang
warna-warna lokal dunia masih muncul dalam mosaik global. Selanjutnya adalah network sosial. Berbeda dengan sebelumnya, network sosial tidak mengenal adanya penggolongan berdasarkan demografi setempat. Jadi network sosial ini lebih berorientasi pada kesamaan status sosial, kekeluargaan, ataupun seperti ikatan alumni, hobi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah jenis daripada networking. Yang pertama adalah individu. Jadi, jenis ini merupakan hubungan pertemanan. Sedangkan dinamis ini adalah networking yang terbentuk dari hubungan-hubungan individu yang biasanya memiliki pemikiran yang sama. Contohnya adalah gerakan-gerakan yang terbentuk di dalam masyarakat. Seperti gerakan restorasi sungai, gerakan kerja bakti, itu merupakan contoh dari network dinamis. Selanjutnya merupakan network dari institusi, di mana network institusi merupakan network yang anggotanya adalah institusi-institusi yang mempunyai interest yang sama atau yang hampir sama. Nah, kita masuk ke dalam bab 4, yang menurut saya bab yang paling penting dalam buku ini. Di mana bab 4 berjudul tentang membangun dan mengembangkan suatu network. Poin pertama adalah bagaimana untuk memulai membangun suatu network. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah identify. Kita harus mengidentifikasi hal apa yang akan kita buat sebagai jaringan. Kita harus buat profil, baik sebagai profil individu, atau profil kelompok, ataupun profil institusi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyamakan peta pemikiran agar terjadi jaringan yang sangat baik. Selanjutnya menginventarisasi. Selanjutnya juga adalah membentuk forum. Ketika semua pemikiran sudah terbentuk dan sudah ada kesepakatan, maka baiknya kita harus membentuk forum sebagai wadah menuangkan pikiran-pikiran kita. Untuk menjalin hubungan di dalam forum, kita dapat memanfaatkan sosial media yang ada pada saat ini. Kita sadari bahwa sosial media telah berkembang sehingga dapat memudahkan kita untuk saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran, ataupun saling mengirimkan surel. Nah, selanjutnya adalah bagian bagaimana untuk membangun sebuah network. Membangun network dengan tujuan saling bekerja sama sesuai dengan profesinya guna menjamin keberlangsungan keberhasilan entitas masing-masing. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah melakukan kegiatan rutin seperti diskusi, seminar, presentasi, ataupun training. Jadi kegiatan ini sangat diperlukan untuk membangun interest, komitmen antar sesama individu. Yang selanjutnya adalah merealisasikan ide. Segala ide yang didapat dari kegiatan rutin harus direalisasikan. Nah, cara merealisasikannya adalah dengan membuat proposal, lalu mengajukan proposal, dan kita memantau perkembangan dari proposal kita. Setelah proposal tersebut disetujui, maka sebuah network harus memiliki keseriusan untuk menggarap pengerjaan dari proposal tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagian dari cara memelihara network. Kita sadari sebuah network bila tidak dipelihara akan menuju vakum atau tidak berkembang. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah memberikan sebuah informasi yang aktual. Transparansi informasi sangat penting di dalam sebuah network. Karena dari informasi itu, sebuah network akan bergerak untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, dalam sebuah network itu harus aktif, ada kegiatan yang berkelanjutan. Sering kita tahu bahwa bila sebuah network jarang berkegiatan, maka network itu akan sepi ataupun cenderung pasif. Nah, untuk itu anggota di dalam network itu juga harus memiliki pemikiran yang kreatif untuk menghidupkan suasana dalam network. Selanjutnya juga, dalam suatu network itu anggotanya harus memiliki pemikiran yang positif. Sehingga ketika network diterpa oleh suatu masalah, semua anggota bisa berpikir positif lebih baik untuk mencari penyelesaian agar network kembali dalam performa yang baik.
Selanjutnya juga adalah pola penguatan bersama. Penting antara ketua dan anggota di dalam suatu jaringan itu saling menguatkan sehingga network tetap berjalan secara optimal. Nah, setelah kita mempelajari tentang membangun dan mengembangkan network, kita juga harus paham apa sih manfaat dari network tersebut. Kunci utama memanfaatkan suatu network adalah simbiosis, mutualisme antar anggota network dengan lingkungan network. Nah, contoh manfaat yang dapat kita temui adalah pertama, sebagai ruang perkenalan diri, di mana kita eksis di dalam suatu jaringan dan ada potret diri kita dalam jaringan tersebut. Selanjutnya juga penyebaran informasi. Kita sadar ketika kita bergabung dalam suatu grup, baik itu di media sosial ataupun komunitas-komunitas, informasi dapat kita peroleh dengan cepat. Selanjutnya juga, network dapat mempersatukan anggota dan memiliki kesatuan yang kuat. Nah, setelah mengetahui manfaat dari network, kita juga harus paham ada banyak kegagalan yang terjadi dalam suatu network. Kegagalan dalam network dapat kita bagi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Kegagalan yang terjadi itu dipicu oleh adanya filosofi, visi dan misi yang tidak berkembang dan tidak terbangun. Selanjutnya juga, network tidak memiliki perencanaan yang baik, tidak dioperasikan, tidak dimonitor, tidak dievaluasi, dan tidak dipelihara. Network juga tidak dimulai dengan kegiatan dan tidak membuat suatu proposal untuk kegiatan tersebut. Ada juga budaya-budaya yang saling menunggu, tidak proaktif, tidak saling membantu, dan berlomba menunjukkan siapa yang paling unggul. Yang terakhir adalah tingkat transparansi dan kepercayaan rendah antar anggota dalam network tersebut. Kegagalan karena faktor eksternal dapat terjadi dikarenakan kondisi environment ataupun lingkungan yang tidak kondusif, ada tekanan dari luar terhadap network, adanya persaingan yang tidak sehat antar network, dan adanya perubahan kondisi eksternal yang drastis. Namun, yang terpenting adalah kepercayaan. Kita sadar bahwa dalam suatu network, kepercayaan itu sangat penting untuk mengikat hubungan antar anggotanya dan juga mengikat hubungan dengan network yang lain. Oke, kita masuk ke dalam bagian akhir dari video ini tentang kelebihan dan kekurangan buku networking. Setelah saya membaca buku networking, saya menyadari ada beberapa kata-kata yang masih typo ataupun terdapat kesalahan penulisan. Mungkin hal ini dikarenakan buku ini belum masuk penerbit sehingga belum dilakukan quality control terhadap keseluruhan isi buku. Nah, kelebihan dari buku ini adalah buku ini simple, tidak rumit, dan to the point terhadap permasalahan yang terjadi. Dan selanjutnya juga, bab-bab dalam buku ini itu sistematis dan saling berkaitan, sehingga kita sebagai pembaca bisa mengerti informasi dari bab satu ke bab yang lain. Sosialisasi pentingnya network itu perlu dilakukan secara nasional dan massal dengan implementasi konkret lapangan sebagai model network untuk meningkatkan koordinasi, sharing, dan kolaborasi. Hal ini penting agar tidak terlambat dalam membangun kebersamaan, kesatuan, dan perbedaan dalam harmoni terkait filosofi, visi, misi, dan program seluruh elemen masyarakat. Oke, inilah akhir dari video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ing Insinyur Agus Mariono yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview buku networking. Saya mohon maaf bila ada kata-kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Saya Reinhold Butar-Butar, mahasiswa Magister Teknik Sistem, izin pamit undur diri, salam sehat, salam energi.